Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru yang dipastikan tidak akan mengecewakan kalian semua. Bercerita tentang seorang master bela diri yang harus berurusan dengan para mafia kejam sehingga mau tidak mau ia membrutal. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang master taekwondo bernama Alex yang saat itu sedang berada di rumah. Setelah mandi dan sarapan, Alex pun bergegas ke sekolah taekwondo yang sudah 5 tahun ia dirikan untuk melatih para muridnya. Di sana Alex langsung melatih beberapa murid dewasa lalu memberikan teknik-teknik yang belum ia ajarkan. Diberitahu kalau Alex ini adalah master taekwondo yang terkenal sangat ramah, baik hati dan tidak sombong. Alex belum pernah sekalipun menggunakan ilmu bela dirinya untuk hal-hal tidak benar, apalagi sampai menghajar orang di luar sekolah taekwondonya. Di hari selanjutnya, Alex didatangi oleh wanita bernama Julia yang merupakan admin di sekolah tersebut sekaligus adik ipar Alex. Di sini Julia memberitahu kalau salah satu mantan murid Alex yang sekarang menjuri MMA terus berkoar di media sosial ingin menantang Alex agar mengetahui siapa yang paling hebat di antara mereka. Namun Alex tidak sama sekali menanggapi tantangan tersebut. Dan ia pun hanya tersenyum tatkala melihat video tantangan muridnya. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Samantha yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah taekwondo. Tentu Alex pun dengan ramah menyambut Samantha dan anaknya hingga si anak merasa begitu sangat senang serta nyaman. Lalu Samantha bertanya apakah ada kelas privat untuk dirinya karena ternyata Samantha juga ingin berlatih. Alex menjawab ada dan mulai saat itu Samantha dan Alex sering berlatih setiap minggu. Sampai di suatu ketika saat Samantha selesai berlatih, ia pun dihampiri oleh mantan suaminya yang bernama Victor. Di sini Victor bertanya kenapa baju Samantha basah dan apa yang sudah Samantha lakukan. Samantha yang merasa sudah bercerai dengan Victor, ia pun tidak mau mengatakan apapun. Namun Alex menjelaskan kalau Samantha baru saja berlatih privat taekwondo dan sebaiknya Victor jangan berpikir kemana-mana. Terlihat Victor yang merasa cemburu dengan kedekatan Alex bersama Samantha yang padahal sudah jelas dirinya sudah bukan siapa-siapanya lagi dari Samantha. Sore harinya memperlihatkan Alex yang sedang melatih para bocil. Lalu ketika jam 9 malam, giliran Alex melatih para remaja dan orang dewasa. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Samantha yang terus mengikuti kelas privat ternyata membuat keduanya menjadi semakin dekat. Hingga setelah latihan, Samantha memberanikan diri untuk mengajak Alex makan malam bersama. Awalnya Alex menolak karena tidak enak dengan Victor, mantan suami Samantha. Akan tetapi karena Samantha terus memaksa, akhirnya Alex mengiyahkan ajakan tersebut. Malam harinya saat mereka sedang makan, Alex bertanya kenapa putra Samantha tidak diajak. Samantha menjelaskan kalau putranya sedang bersama Victor, yaitu mantan suami Samantha. Lalu Samantha menjelaskan kalau sebenarnya ia dan Victor sudah lama berpisah. Akan tetapi sampai sekarang Victor masih selalu saja mengganggu kehidupannya dengan dalih Victor hanya mau bertemu dengan putra mereka. Sementara alasan Samantha berpisah karena Victor adalah orang yang kejam dan sering menyiksa Samantha. Di hari selanjutnya memperlihatkan Victor yang mendatangi sekolah bersama dengan tangan kanannya. Ternyata Victor sudah mengetahui pertemuan Alex dengan Samantha semalam yang membuat Victor merasa cemburu.
Di sini Victor ingin membuat perhitungan dengan Alex sekarang juga. Bahkan Victor langsung mengajak Alex keluar. Alex berusaha menenangkan Victor, tapi Victor malah mengancam akan mengobrak-abrik sekolah taekwondo tersebut. Alhasil Alex pun keluar dan dengan sangat terpaksa Alex harus melawan tangan kanan Victor. Tak butuh waktu lama, Alex yang merupakan master taekwondo dapat berhasil memojokkan orang tersebut. Setelah kejadian itu, Samantha pun mendatangi rumah Alex untuk meminta maaf atas kelakuan Victor, mantan suaminya. Alex mengatakan kalau Samantha tidak perlu meminta maaf sebab Samantha tidak bersalah. Kemudian Samantha bercerita kalau sebenarnya ia sudah sangat frustasi dengan kelakuan Victor yang selalu saja mengusik kehidupannya. Dengan segera Alex berusaha menenangkan Samantha, kemudian mereka berdua terbawa suasana. Dan terjadilah adegan yang sangat diinginkan para jomblo. Keesokan paginya saat Samantha terbangun, ia tak sengaja melihat sebuah foto wanita di kamar Alex. Dan Samantha langsung menanyakan tentang hal itu. Di sini Alex menjelaskan kalau 5 tahun yang lalu ia memang pernah menikahi seorang gadis muda dan saat itu Alex sedang mengikuti kejuaraan MMA. Hingga ketika Alex masuk final, ia mendapat informasi jika Alex mempunyai kelainan reproduksi yang membuat Alex tidak akan bisa mempunyai anak. Mengetahui fakta tersebut, Alex langsung depresi hingga di pertandingan final menjadi tidak fokus dan dibuat babak belur oleh lawannya. Semenjak itulah Alex memutuskan pensiun dari MMA sementara sang istri ia ceraikan. Alex rupanya tidak mau membuat istrinya kecewa karena Alex tidak bisa mempunyai anak. God, Alex, I'm so sorry. I didn't really lose that last fight. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Julia, si admin sekolah yang saat itu didatangi oleh kedua putrinya. Rupanya kedua putrinya itu meminta uang kepada Julia untuk membeli es krim. Setelah diberi uang, mereka berdua pun keluar dan di sini Samantha sempat melihat putri Julia sedang membetulkan tali sepatunya yang terlepas. 1 jam setelah itu, semua murid Alex menjalankan latihan gabungan dari yang usia muda sampai usia dewasa. Namun tak lama berselang, Alex melihat 2 orang baru yang juga ingin berlatih di sana. Dengan ramah Alex menyambut mereka dan mempersilahkannya untuk berlatih. Sampai di suatu ketika kedua orang baru tadi berbuat kasar kepada salah satu murid Alex. Terungkap fakta kalau kedua orang baru itu bernama Nakato bersama satu anak buahnya yang ingin menantang Alex. Akan tetapi Alex yang sedang tidak mau berduel, ia pun meminta Nakato dan anak buahnya pergi. Namun bersamaan dengan itu anak buah Nakato yang memang ingin membuat kekacauan, ia pun menyerang Alex hingga terjadilah perduelan. Setelah cukup lama bertarung, pada akhirnya Alex pun mampu memenangkan duel tersebut. Kemudian sekarang giliran Nakato yang akan menjajal kemampuan Alex. Tapi ketika mereka akan bertarung, Julia menghampiri mereka sambil mengatakan kalau para polisi akan segera datang. Alhasil Nakato dan anak buahnya pun bergegas pergi. Di hari selanjutnya memperlihatkan Julia, si admin yang kembali dimintai uang oleh kedua putrinya untuk membeli es krim. Tapi untuk kali ini yang memberikan uangnya adalah Alex, yaitu paman kandung mereka sendiri. I have the money, so it's my share. Gotta get rid of my change. Thanks. Singkatnya, setelah kedua putri Julia membeli es krim dan hendak kembali, tiba-tiba mereka diculik oleh seseorang.
2 jam kemudian saat Alex sedang melatih, ia pun dihampiri oleh Julia untuk menanyakan di mana kedua putrinya. Alex menjawab tidak tahu karena Alex kira kedua putri Julia ada di ruangan depan. Pada akhirnya mereka pun menyadari kalau kedua putri Julia sudah diculik. Kemudian para polisi berdatangan dan semuanya tampak panik atas kejadian tersebut. Di sini Alex mencoba menenangkan Julia dengan mengatakan kalau polisi pasti menemukan kedua putrinya. Okay, just a second. Satu minggu setelah kejadian itu, tampak Julia yang depresi karena kedua putrinya belum diketemukan. Julia juga sudah menghubungi suaminya yang merupakan adik kandung Alex, namun sayang tidak tersambung. Diketahui suami Julia atau adik Alex sedang bertugas di kemiliteran sehingga ia tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Setelah itu Julia masuk ke kamar mandi dan ia yang sudah tidak kuat lagi mencoba meminum banyak obat antidepresi. Adegan berpindah ke ruangan depan yang mana di sana ada Alex bersama Samantha karena untuk sementara waktu Samantha lah yang akan bekerja menjadi admin. Hingga tak lama Samantha mencoba mengecek ke kamar mandi dan ternyata Julia sudah tergeletak tak sadarkan diri. Saat itu juga Alex dan Samantha segera membawanya ke rumah sakit. Malam harinya Samantha pergi ke sebuah parkiran untuk menjemput anaknya dari Victor. Di sini Victor sempat bertanya bagaimana kasus 2 bocil yang diculik minggu kemarin. Sebab apabila hal itu terjadi kepada anaknya maka Victor pasti akan menyalahkan Samantha. Samantha pun menjelaskan kalau polisi masih belum menemukan titik terang. Sebelum berpisah, Victor mengingatkan agar Samantha selalu mengawasi putranya setiap saat. Victor juga berjanji akan ikut mencari kedua bocil yang sudah diculik tersebut. Di waktu yang sama, 2 putri Julia dan para bocil lainnya tampak sedang diberi makan oleh si penculik. Artinya sudah ada beberapa korban yang sebelumnya diculik juga oleh pelaku tersebut. Adegan berpindah kepada Alex yang kala itu dihampiri oleh salah satu muridnya, yaitu murid yang dulu menantang Alex lewat media sosial. Ternyata si murid masih ingin berduel melawan Alex, walaupun tanpa ada orang yang mengetahuinya. Sebelum itu si murid juga bertanya mengenai kasus yang menimpa putri Julia. Alex menjelaskan kalau putri Julia belum diketemukan, sedangkan untuk Julia sendiri ia masih berada di rumah sakit. Lalu Alex balik bertanya kenapa si murid sangat ingin sekali berduel melawan dirinya. Si murid menjawab kalau ia belum bisa disebut juara MMA apabila tidak mampu mengalahkan Alex. Pada akhirnya Alex pun menerima tantangan itu, lalu terjadilah perduelan di antara mereka. Left a mark upon your heart all these years, looking at on this floor, battling our demons I don't even know what for. I just need the feeling. Di tengah perduelan terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat. Sampai di suatu kesempatan Alex ternyata mampu mengalahkan muridnya tersebut. Dua hari kemudian memperlihatkan Samantha yang sedang menghubungi Victor mantan suaminya untuk menjemput putra Samantha. Namun sudah dari kemarin ponsel Victor tak kunjung aktif, hingga Samantha berencana akan mendatangi kediaman Victor. Singkatnya, Samantha datang ke kediaman Victor yang ada di lokasi terpencil. Kemudian Samantha nekat masuk ke dalam, tapi sayang pintu rumah Victor dalam keadaan terkunci. Lalu ia pergi ke belakang rumah dan tak sengaja melihat tangan kanan Victor sedang membawa seorang bocil. Setelah itu Samantha juga menemukan sebuah sepatu yang mana Samantha ingat jika sepatu tersebut adalah sepatu milik putrinya Julia. Akhirnya Samantha sadar jika pelaku yang sudah menculik kedua putri Julia tak lain adalah Victor, mantan suaminya sendiri. Kemudian Samantha diam-diam mendekat ke arah ruang penyanderaan.
saat tangan kanan Victor sudah pergi dari sana. Ketika Samantha melihat para bocil yang sedang disekap, di saat itulah Samantha menjadi panik tidak karuan. Dengan segera Samantha mencoba mengirim pesan lokasi kepada Alex agar Alex bisa datang ke tempat ini, tapi tiba-tiba untungnya pesan tersebut terkirim kepada Alex sebelum ponsel Samantha mati akibat kehabisan baterai. Singkatnya, Samantha tersadar dan di depan matanya sudah ada Victor. Samantha lantas bertanya di mana putranya dan kenapa Victor menculik para bocil tersebut. Victor menjelaskan kalau putranya aman, sedangkan untuk para bocil itu akan ia jual ke Rumania dengan harga yang fantastis. Mendengar hal itu, Samantha pun berontak hingga Victor menghajar Samantha sampai membuatnya pingsan kembali. Kemudian Victor menyuruh tangan kanannya agar memasukkan Samantha ke dalam kandang, sedangkan ia akan menemui putranya. Setelah itu Victor mendatangi putranya yang sedang asik bermain video game. Lalu Victor mengajak putranya pergi dari tempat ini sekarang juga. Singkatnya, Victor dan putranya pergi menggunakan mobil, sedangkan tangan kanan Victor terlihat akan tidur sambil mendengarkan musik dangdut Cirebon. Tak berselang lama, Alex datang ke kediaman Victor. Lalu ia masuk ke halaman rumah dan sempat mengetuk-ngetuk pintu rumah Victor. Akan tetapi tangan kanan Victor yang sedang mendengarkan musik, ia pun tidak bisa mendengar suara ketukan tersebut. Setelah itu Alex pergi ke belakang rumah sambil memanggil-manggil nama Samantha. Samantha! Sampai di suatu kesempatan ia mendengar suara teriakan bocil yang meminta tolong hingga dengan cepat Alex bergegas ke situ. Pada akhirnya Alex bertemu dengan para bocil culikan yang mana di sana juga ada keponakannya, yaitu kedua putri Julia. Dengan segera Alex pun melepaskan gembok kandang termasuk gembok yang dipakai untuk mengurung Samantha. Oh my God. Ketika mereka semua akan pergi, ternyata ada salah satu bocil yang tergeletak lemas tidak berdaya. Alex pun meminta si bocil untuk tetap kuat karena sekarang juga mereka akan pergi dari tempat ini. Kemudian mereka diam-diam pergi ke arah garasi untuk mengambil satu mobil, sementara di sisi lain tangan kanan Victor sudah bangkit dari kasurnya dan hendak pergi ke belakang. Sampai di suatu ketika Alex dan yang lain berhasil kabur, sedangkan tangan kanan Victor tidak mampu mengejar mereka. Beberapa menit dari itu Victor pun dihubungi oleh tangan kanannya untuk memberitahu kalau para bocil dan Samantha sudah berhasil kabur. Kemudian Victor menghubungi ponsel yang ada di mobil Samantha. Akan tetapi Alex melarang Samantha mengangkatnya sebelum mereka tiba di kantor polisi. Beberapa kali Victor terus saja menelpon dan Samantha yang khawatir dengan keselamatan putranya, ia pun terpaksa mengangkat telepon tersebut. Lewat video call, Victor meminta Samantha untuk mengembalikan lagi para bocil tadi dan jangan sampai melapor kepada polisi. Sebab apabila hal itu tetap dilakukan, maka Victor tidak akan segan-segan menghabisi putra mereka. Artinya selama ini Victor sebenarnya tidak peduli kepada putra kandungnya sendiri. Lalu untuk membuktikan kalau ancamannya itu tidak main-main, Victor dengan tega melakukan hal ini. I love you, boy. Melihat hal tersebut, akhirnya Samantha dan Alex pun tidak berani melaporkan Victor kepada polisi. Kemudian Alex meminta Victor agar datang ke sekolah taekwondonya saja apabila Victor menginginkan para bocil dikembalikan. Ketika Alex sedang menuju ke sekolah taekwondo, tak sengaja salah satu murid Alex yang merupakan anggota polisi sempat melihat Alex. Tapi sayangnya muridnya tersebut biasa saja, karena ia tidak mengetahui kalau ada sesuatu hal buruk yang terjadi kepada Alex. Singkatnya, Alex tiba di sekolah dan mereka segera masuk ke dalam. Namun di sini Alex melihat satu bocil yang sebelumnya sakit parah sekarang tidak bergerak. Ketika diperiksa ternyata bocil tersebut sudah tiada.
Di sisi lain, Victor dan para anak buahnya hampir sampai di sekolah taekwondo. Dan ternyata salah satu anak buah Victor adalah Nakato, yaitu orang yang dulu membuat kekacauan di sekolah taekwondo. Setibanya mereka di dekat sekolah, Victor pun menghubungi Samantha untuk meminta para bocil dikembalikan sekarang juga untuk ditukar dengan putra Samantha. Namun di sini Alex mengambil ponsel tersebut sambil mengatakan kalau ia akan menyerahkan para bocil apabila putra Samantha dikembalikan lebih dulu. Ternyata hal itu membuat Victor menjadi murka dan segera memerintahkan semua anak buahnya agar masuk ke dalam untuk menghabisi Alex dan juga Samantha, termasuk merebut lagi para bocil. Sementara untuk Nakato, ia diminta untuk tetap di sini bersama Victor. You stay with me, okay? Go! Setelah itu, puluhan anak buah Victor mulai berpencar untuk menjalankan perintah dari Victor. Tak lama kemudian 5 orang anak buah Victor berhasil masuk ke dalam dan bertemu dengan Alex hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah mengalahkan mereka, Alex mendengar suara dari ruangan samping hingga dengan cepat Alex pergi ke sana dan terjadilah baku hantam. Di suatu kesempatan Alex berhasil membuka topeng orang tersebut, yang mana ternyata dia adalah tangan kanan Victor. Di sisi lain rupanya ada satu anak buah Victor yang hendak masuk ke dalam ruangan tempat Samantha dan para bocil berada. Mengetahui hal itu, Alex segera menjatuhkan si tangan kanan lalu dengan cepat menyelamatkan Samantha. Pada akhirnya Alex berhasil menghabisi orang tersebut dan saat topengnya dibuka ternyata dia adalah anak buah Nakato yang dulu pernah menyusup ke sekolah ini. Setelah itu Alex mengambil pistolnya dan diberikan kepada Samantha. Di sini Alex meminta Samantha agar tidak ragu menembak apabila ada orang yang masuk lagi ke ruangan ini. Alex juga meminta untuk terus mengunci ruangan tersebut. Singkatnya, Alex berjalan lagi ke tempat lain dan tak sengaja Alex bertemu dengan tangan kanan Victor yang masih hidup. Tentu saja mereka berdua langsung berduel untuk saling menghabisi. Setelah melumpuhkan si tangan kanan, datang lagi beberapa anak buah Victor menyerang Alex. Satu persatu anak buah Victor mampu Alex kalahkan walaupun sebenarnya Alex sudah sangat kelelahan melawan mereka. Tak berselang lama lagi dan lagi tangan kanan Victor bangkit lalu menghajar Alex karena ternyata si tangan kanan begitu kuat. Alex yang staminanya mulai melemah tentu kewalahan menghadapi si tangan kanan. Sampai di suatu kesempatan si tangan kanan mengeluarkan pisau dan siap menikam Alex, tapi inilah yang terjadi. Adegan berpindah kepada Victor yang mulai cemas karena semua anak buahnya tak kunjung kembali. Hingga akhirnya Victor menugaskan Nakato untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, Nakato dan Alex saling berhadapan. Walaupun Alex sudah sangat kelelahan, tapi mau tidak mau Alex harus tetap menghadapinya. Terlihat mereka berdua yang saling mencoba untuk menghabisi.
Sampai pada akhirnya Alex pun berhasil menghabisi Nakato. Di sisi lain memperlihatkan murid Alex yang tiba-tiba teringat kepada Alex. Hingga tak lama ia memutuskan untuk mengecek Alex yang tadi pergi ke arah sekolah. Adegan kembali ke Alex yang sekarang dihampiri oleh Victor dan putranya sambil menodongkan senjata. Ketika Victor akan menghabisi Alex, tiba-tiba muncul Samantha yang juga menodongkan senjata. Namun di sini Victor meminta Samantha untuk menurunkan senjatanya karena kalau tidak Victor akan menghabisi putra mereka. Lalu Victor bertanya di mana para bocil culikan hingga Samantha malah berontak hingga inilah yang terjadi. Dengan tega Victor menembak Samantha dan juga Alex. Kemudian saat Victor akan benar-benar menghabisi Alex dengan sekuat tenaga, Alex membalikkan keadaan dan Victor pun akhirnya koit tertembak tepat di batoknya. Setelah menghabisi Victor, tiba-tiba Alex mengalami sekarat dan langsung terjatuh ke bawah. Bersamaan dengan itu, murid Alex baru saja tiba di sekolah dan akhirnya menemukan mereka. 3 minggu kemudian memperlihatkan Samantha yang baru turun dari mobil setelah keluar dari rumah sakit. Ternyata saat itu Samantha datang ke sekolah dengan membawa Alex dan juga putranya. Terlihat di depan sekolah sudah banyak sekali orang sedang bersiap menyambut Alex. Rupanya masyarakat di kota itu ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Alex karena sudah menyelamatkan anak-anaknya, serta menghentikan penculikan di kota tersebut. Terlihat di sana juga ada Julia dan suaminya yang baru pulang bertugas di militer. Kita tahu suami Julia ini adalah adik kandung Alex dan ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Alex. Bukan hanya itu, para bocil yang kemarin diselamatkan Alex juga ikut hadir di situ bersama orang tuanya. Sementara untuk Samantha, ia memutuskan akan segera menikah dengan Alex secepatnya. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.